Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai pencairan PKH dan PPNT triwulan pertama via kantor pos ya. Kementerian Sosial RI resmi menjadwalkan pencairan PKH dan PPNT tahap pertama tahun 2026 melalui PT Pos Indonesia ya. Namun mekanisme ini dikhususkan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Pihak perbankan ya, Bank Himbara itu memiliki keterbatasan jangkauan di wilayah-wilayah terpencil tersebut. Jadi tidak semua wilayah itu pencairannya di PT Pos Indonesia. Ada juga yang melalui kartu KKS. Itu biasanya penarikannya di agen bank ya, itu juga bisa, atau di ATM. Tetapi buat wilayah yang terdaftar di 3T ya, wilayah 3T maksudnya itu yang terdepan, terluar, tertinggal, itu pencairannya di kantor pos ya, melalui kantor pos Indonesia ya, karena Bank Himbara itu memiliki keterbatasan. KPM di wilayah ini akan menerima surat undangan berbarcode untuk mengambil bantuan di kantor pos. Jadi buat para KPM yang tidak mendapatkan undangan, ada kemungkinan ya bantuan PKH maupun BPNT-nya tidak bisa diambil ya. Karena ini khusus buat KPM yang mendapat undangan yang sudah berbarcode. Bagi KPM di luar wilayah 3T, pencairan tetap dilakukan secara reguler melalui Kartu Keluarga Sejahtera, KKS ya, atau Bank Himbara. Jadi buat teman-teman, ini yang punya kartu KKS ya, itu berarti tidak perlu menunggu undangan dari PT Pos Indonesia ya. Ini dikhususkan bagi KPM yang berada di wilayah terluar ya. Jadi Bank Himbara itu keterbatasan lah ya, punya keterbatasan. Jadi penyalurannya itu dilakukan melalui PT Pos Indonesia ya. Terus informasi yang kedua ini mengenai pencairan BPNT susulan tahap 1 ya, yang sebesar Rp600.000. Ini juga sudah ada perkembangannya. Terdapat laporan adanya pencairan susulan bagi KPM yang bantuan BPNT-nya belum cair pada termin sebelumnya ya, jadi di bulan-bulan kemarin ya. Terpantau cair di Bank BNI, ini buat para KPM yang KKS-nya dari Bank BNI, silakan dicek ya. Dan sebelumnya juga di Bank Mandiri. Jadi buat teman-teman yang sekarang punya KKS Bank BNI atau Bank Mandiri ya, baik KKS lama atau KKS baru, silakan dicek karena sudah ada perkembangannya ya. Untuk pencairan BPNT susulan untuk tahap 1 yang sebesar Rp600.000. Bantuan yang masuk sebesar Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan ya, dari Januari sampai Maret. Beberapa wilayah yang melaporkan pencairan susulan ini antara lain dari Jakarta Utara. Ini buat teman-teman silakan dicek apakah dari Jakarta Utara sudah ada saldo yang masuk ya, baik KKS lama maupun KKS baru untuk bansos BPNT-nya. Dan dari Klaten, Jawa Tengah ya. Jadi silakan buat teman-teman yang berasal dari daerah Klaten, Jawa Tengah, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, itu harus sesegera mungkin dicairkan dan dinolkan, karena kalau tidak segera dicairkan ya, karena batas waktunya itu 30 hari dari saldo tersebut masuk ke kartu KKS, ada kemungkinan saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Terus informasi berikutnya, ini juga penting untuk saya sampaikan mengenai bansos tambahan PKH plus Rp500.000 ya. Ada informasi mengenai pencairan bantuan tambahan senilai Rp500.000 yang mulai disalurkan secara merata ya. Ini disebut sebagai PKH plus ya. Terus dana ini berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur, bukan dari anggaran nasional atau APBN. Dan di Jawa Tengah pun tidak ada PKH plus seperti ini ya, yang sebesar Rp500.000 ini nggak ada ya. Karena ini murni sumber dananya itu berasal dari APBD, bukan dari APBN ya, ini berbeda. Dan di daerah-daerah yang lain juga mungkin tidak ada, karena ini untuk bansos tambahan PKH plusnya ya Rp500.000 ini memang khusus untuk Jawa Timur ya. Terus untuk target penerima ya, diutamakan bagi lansia yang terdaftar sebagai penerima manfaat di Provinsi Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang berasal dari Jawa Tengah itu tidak dapat, karena ini khusus untuk KPM yang berada di Jawa Timur yang masih resmi terdaftar sebagai penerima manfaat. Bantuan tambahan ini tidak ada di provinsi lain karena merupakan kebijakan lokal pemerintah daerah Jawa Timur ya.
Jadi di Jawa Tengah, di Jawa Barat itu tidak ada. Dan kesimpulannya untuk KPM, bagi pemegang kartu KKS Bank BNI, ini tolong didengarkan ya untuk pemegang kartu KKS Bank BNI, disarankan untuk segera mengecek saldo secara berkala karena proses pencairan susulan sedang berlangsung. Jadi saran saya, silakan ngecek saja 3 hari sekali ya, atau lebih amannya 1 minggu sekali. Ini di minggu-minggu awal sekarang ini silakan dicek ya, sekali nggak apa-apa ya. Terus kalau saldonya masih belum masuk, baik PKH maupun BPNT yang susulannya, itu kita tunggu di pertengahan bulan saja ya, di pertengahan bulan. Kalau masih belum cair juga, itu batas pencairannya di akhir bulan ini. Jadi masih lama lah ya, karena sekarang itu masih di awal bulan ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau saldonya masih belum cair, karena untuk sekarang ini masih dalam tahap pencairan. Dan di setiap tempat pencairannya berbeda-beda tergantung kesiapan data dari pemerintah. Terus KPM di Jawa Timur, khususnya lansia, dapat memastikan status bantuan PKH plus mereka ke pendamping sosial setempat ya. Jadi silakan tanyakan apakah terdaftar atau tidak. Karena kalau tidak terdaftar, ada kemungkinan ya PKH plusnya itu tidak cair ya. Karena ini juga mungkin disortir ya. Karena tidak semua warga yang ada di Jawa Timur itu bisa dapat PKH plus ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Ini yang pertama mengenai pencairan PKH plus BPNT triwulan pertama via kantor pos Indonesia ya. Ini dikhususkan bagi keluarga penerima manfaat yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Terus yang kedua pencairan BPNT susulan tahap 1 ya, yang sebesar Rp600.000 juga sudah saya sampaikan. Terus yang ketiga, bansos tambahan PKH plus Rp500.000 khusus untuk Jawa Timur juga sudah saya sampaikan. Jadi kalau ingin bertanya mengenai pencairan bansos ya, atau perkembangan lainnya mengenai penyaluran, silakan kalian tulis saja di kolom komentar. Dan saya juga meminta maaf buat teman-teman yang mungkin ada beberapa yang sampai sekarang komentarnya belum saya jawab ya. Karena saya juga punya kesibukan sendiri, jadi mohon maklum ya. Dan buat teman-teman yang sekarang desilnya naik ya, itu kalau masih di 1-4 itu ada kemungkinan masih bisa dapat PKH sama BPNT ya. Masih bisa dapat bansos reguler. Tetapi kalau sudah desilnya 5, untuk sekarang ini karena ada pembaruan desil, ada kemungkinan sudah tidak dapat lagi PKH maupun BPNT. Tetapi masih tercover sama KIS PPJK ya. Dan buat KPM yang sekarang dianggap mampu, yang berada di desil 6-10, ada kemungkinan sudah tidak mendapatkan bansos tersebut lagi ya, baik PKH maupun BPNT. Nah, jadi buat teman-teman silakan dicek apakah masih aktif atau tidak. Kalau datanya yang ada di pusat sudah tidak aktif lagi ya, itu silakan melakukan pembaruan data. Siapa tahu setelah melakukan pembaruan data, itu data yang lama asalkan masih padan bisa aktif kembali dan bisa mendapatkan bansos reguler tersebut, baik PKH maupun BPNT. Terus kalau ada data yang tidak sinkron, contohnya kalau ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir, itu juga harus segera disinkronkan, sesuaikan dengan yang ada di Dukcapil. Karena kalau ada kesalahan penulisan nama maupun tempat tanggal lahir, itu ada kemungkinan besar akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Begitu pula kalau ada anggota keluarga baru, terus pindah tempat, ada anggota keluarga yang meninggal dunia, atau berubah status pernikahannya, itu juga harus segera lapor ke pendamping maupun petugas yang ada di kantor desa, supaya nanti datanya itu dimutakhirkan. Karena kalau datanya tidak dimutakhirkan, ada kemungkinan besar itu akan sangat berpengaruh ya terhadap penerimaan bansos, karena dianggap datanya itu tidak valid. Tetapi kalau semuanya sudah valid, datanya yang di input itu sudah benar semua, tetapi sampai sekarang kok bansosnya masih belum juga cair, ada kemungkinan masih terkendala ya. Karena cepat atau lambatnya itu tergantung dari kesiapan data dari pemerintah ya. Jadi harap bersabar saja. Kalau di aplikasi SIKNJ sudah menunjukkan SI, ada kemungkinan tidak akan lama lagi bansosnya bisa segera dicairkan. Tapi kalau statusnya baru SPM ya, atau baru berhasil cek rekening, ada kemungkinan ya masih membutuhkan waktu yang lama sampai statusnya berubah menjadi SI. Jadi sekian video pada hari ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.